Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman semua di channel Belajar Komputer bersama Ilman Kalori. Baik, kita lanjut lagi teman-teman, masih di video atau tutorial video sistem klinik ya. Terakhir kita sudah sampai ke rekam medis. Jadi nanti di modul rekam medis ini adalah bagiannya perawat biasanya ya. Jadi ketika seorang pasien sudah mendaftar, kemudian dilakukan cek pemeriksaan awal, itu nanti kita mulai masuk ke rekam medis. Nah, nanti setelah diisi biasanya yang dilakukan oleh perawat, selesai si perawat nanti akan masuk ke pemeriksaan dokter. Ya, jadi nanti yang sudah dilakukan rekam medis oleh perawat akan masuk ke pemeriksaan dokter. Baik, sekarang kita lanjut ngoding lagi. Ketika nanti menu pemeriksaan dokter diklik, yang kita mau adalah daftar dari pasien yang sudah dilakukan rekam medis atau cek awal oleh pasien akan tampil di sini. Oke, berarti kita nanti akan panggil berdasarkan atau sumber data dari tabel rekam medis. Kira-kira saya udah buka juga yang udah jadinya nih teman-teman. Nah ya, jadi nanti kita akan buat seperti ini, daftar pasien yang berobat ya. Nah ini nanti yang belum dicek oleh dokter dalam antrian ini. Oke, berarti nanti daftar pasien yang berobat. Oke, tanggal pemeriksaan, nomor rekam medis, nomor pasien. Ya, kita copy, anggap aja teman-teman ngopi dari, kita masuk ke codingnya lagi. Kita kasih halaman baru ya berarti ya. New folder. Kita kasih pemeriksaan dokter. Pemeriksaan dokter ini harus sama nih teman-teman, karena berarti di indeksnya, karena indeks itu saya udah berikan, harus sama namanya. Nanti karena kalau nanti tidak sama berarti tidak akan muncul halamannya. Di main navigation, page obat, page diagnosa, page pengguna, kemudian pendaftaran pasien, rekam medis. Nah, pemeriksaan dokter. Jadi nanti ini khusus dokter ya. Dokter. Jadi pemeriksaan dokter, nama foldernya pemeriksaan dokter. Jadi kita samain buat folder barunya namanya pemeriksaan dokter. Oke. Kita pemeriksaan dokter akan membuat file baru. Namanya misalnya daftar. Jadi kita akan tampilkan daftarnya dulu. Kita simpan daftar, ini jangan lupa PHP, kita kasih dulu, simpan. Nah, daftar ini dari mana kita ambilnya? Kita coba ambil dari misalnya obat saja deh ya. Jadi nanti kita tinggal ganti-ganti aja nih. Copy. Mungkin supaya lebih cepat teman-teman caranya seperti itu. Ya, ini kan punya obat ya tadinya ya. Ini karena yang kita mau tampilkan sumber datanya dari pemeriksaan dokter. Coba kita simpan dulu. Simpan. Harusnya ketika udah kita klik pemeriksaan dokter udah muncul. Tapi yang muncul obat karena tadi kita ngopi dari obatnya, betul, data obat. Nah, sekarang kita tinggal ganti sumber datanya. Kita ambil sumber datanya dari tabel rekam medis. Kita udah buka DBABC. Loading ya. Oke,
ini rekam medisnya, ini dia rekam medis, klik atau struktur. Nah, ini mungkin data yang awalnya ya. Ini kita hapus dulu nih. Kita hapus ini. Oke. Oke, kita lihat strukturnya bahwa di rekam medis itu ada nomor rekam medis, kemudian ada pasien, diagnosa, dan seterusnya. Oke, kita akan tampilkan dulu. Ini kita ganti judulnya jadi daftar pasien yang berobat ya. Daftar pasien yang berobat. Daftar pasien yang berobat. Oke. Kemudian kolom apa yang mau ditampilkan gitu. Nanti nomor ini kita ganti tanggal periksa misalnya. Kemudian nomor rekam medis. Kemudian nomor pasien. Kemudian nama pasien. Kemudian berat badan misalnya. Berat badan. Kemudian keluhan. Status periksa. Dan aksi berarti profit kita buat. Oke. Simpan. Kita lihat, kita selectnya. Nah kita butuh query yang banyak nih. Kita butuh query saya biasanya bikin query pakai ini dulu. SQL. Ya, select, karena yang akan kita tampilkan adalah tanggal pemeriksaan ya tadi, tanggal pemeriksaan. Ini kecil sekali, sebentar. Ya, teman-teman bisa lihat. Select tanggal pemeriksaan sesuai yang akan kita tampilkan ya tadi. Kemudian nomor rekam medis, kemudian nomor pasien, nomor rekam medis, nomor pasien, nama pasien,
Terus apa lagi tadi? Berat badan, kemudian keluhan, dan status. Enter. Ingat, kalau yang ngikutin materi pembuatan query ya, saya biasanya from, kemudian select from, tabelnya apa, tabel pasien, kemudian rekam medis, kemudian TB rekam medis detail 3, karena yang berat badan itu adanya di yang ketiga. Where, sekarang kita primary key dan origin key nya kita tentukan. Misalnya TB pasien titik nomor pasien sama dengan TB rekam medis titik nomor pasien. Ini karena ada 3 tabel, berarti relasinya ada 2. TB rekam medis titik nomor RM sama dengan TB rekam medis detail 3 titik nomor RM. Kemudian N kita urutkan, nanti bukan N ya, kita pakai order by, jadi kita akan mengurutkannya by ID. TB rekam medis ID, ambil nomor misalnya terakhir des. Oke, kita copy, kita jalankan, apakah ada terjadi error. Kolom nomor RM infinite. Nah, ambigus seperti ini berarti dia bingung, berarti ada 2 nomor RM. Apa mau mengambil dari rekam medis apa rekam medis detail? Nah, berarti kita harus tambahkan tabelnya di sini. TB rekam medis. Oke, jadi nomor RM-nya kita ambil dari TB rekam medis. Coba kita copy lagi. Mengcopy ini supaya tidak hilang aja ya. Masih ada yang error. Nomor pasien infield list ambigus tuh sama bingung. Nomor pasien punya tabel siapa? Oke. Nomor pasiennya TB rekam medis ya. TB rekam medis. Karena yang buat transaksinya adalah yang di rekam medis. Copy lagi supaya tidak hilang. Apa masih ada error? Masih ada error juga. Status, statusnya punya siapa lagi ini? Kita harus tentukan statusnya. Statusnya punya yang ada status itu TB rekam medis. Berarti
status ini tentukan punya siapa, rekam medis titik. Oke, kita copy lagi. Nah, oke. Nah, jadi kita udah dapat query-nya seperti ini. Silakan teman-teman yang tadi udah kita copy, kita balik lagi ke sini. Nah, ini daftar yang tadi kita udah buat, berarti kita paste di sini. Ya. Ya. Oke, kita simpan. Nanti baru kita panggil di kolomnya ya. Jadi ini kita ganti jadi tanggal pemeriksaan, kemudian nomor RM, kemudian nomor pasien, kemudian nama pasien, kemudian berat badan, kemudian keluhan, kemudian status, status sudah ada ini, kita hapus status tadi terakhir, kita simpan lagi. Oke, kita coba jalankan apakah udah masuk datanya. Jadi besar sekali, kita kecilin dulu. Ya. Nah, ini udah masuk. Kok masih ada profit. Tadi yang kita ganti di mana ya? Daftar. Simpan, kita belum simpan tadi. Pemeriksaan dokter. Nah, udah. Status periksa belum muncul. Tapi yang lainnya udah muncul ya. Status periksa tuh kolomnya apa namanya? Kita cek. Status periksa, status. Mungkin kita salah manggil. Statusnya jangan, ini pengaruh ke sensitif, kita kasih S nya yang kecil. Coba kita simpan. Pemeriksaan dokter belum mau juga, apakah ada yang salah? Status periksa di sininya status. Simpan lagi. Oke, udah muncul ya. Jadi udah sesuai yang kita inginkan. Jadi ketika nanti setelah selesai rekam medis, dokter akan mengecek ke menu login dengan dokter, kemudian klik pemeriksaan dokter, akan tampil pasien yang belum atau dalam antrian. Ini statusnya. Oke. Kalau kita lihat di yang udah jadi, nanti kita ganti aksinya atau ininya kita tandain biru dalam antrian status periksanya. Kemudian ada lihat sama obat. Jadi pilihannya ada dua. Dipakai
primary atau apa ya, yang warna hijau. Nanti coba kita lihat. Kita samakan dulu, boleh kita samakan. Jadi page obatnya kita ganti jadi pemeriksaan dokter, pemeriksaan dokter. Kita copy aja pemeriksaan dokter. Kemudian di sini juga pemeriksaan dokter. Kemudian berarti nggak usah tambah, ini kita hapus ya, nggak ada tambah, hapus. Oke, nanti tinggal untuk pemeriksaan dokter nanti ada lihat sama apa tadi pilihannya, aksi ya, aksi sama lihat sama tambah obat misalnya. Jadi nanti lihat tuh, nanti kalau dari sininya kita bisa lihat pemeriksaan yang dilakukan, yang sudah dilakukan. Jadi kita panggil data-data yang sudah masuk. Jadi kita back lagi berdasarkan nomor rekam medis ya. Kita tambahkan obat, nanti udah tahu keluhannya seperti ini, kita obatnya apa nanti. Nah, gitu. Ya, obatnya apa? Jadi berdasarkan rekam medis tadi, kita nanti dokter tinggal menambahkan obatnya. Oke, nanti yang akan kita buat seperti itu. Kita lanjut dulu, berarti ini kita ganti hijau semua. Kemudian tulisannya nanti ada lihat sama tambah obat. Oke. Aksinya nanti lihat atau masuknya ke pemeriksaan dokter ya. Kita bisa lihat di yang udah jadi, masuk ke halaman lihat itu arahnya ke pemeriksaan dokter. Jadi teman-teman bisa cek yang udah, misalnya nanti udah jadi, klik sorot tombol lihat, nanti akan muncul di sini di bawahnya nih ya, tombol lihat, pemeriksaan dokter, aksinya, kemudian nomor rekam medisnya berapa. Oke, ini kita nanti berarti harus buat di sini pemeriksaan dokter. Ini bikin file baru, pemeriksaan, nanti kita simpan dulu, pemeriksaan underscore dokter .php. Oke, pemeriksaan dokter, awas salah ngetik, pemeriksaan dokter. Oke, nah nanti jadi ini juga pemeriksaan dokter, bukan kode obat, tapi yang kita ambil adalah nomor pasien misalnya. Pemeriksaan dokter, nomor rekam medis, bukan nomor pasien, nomor rekam medis. Jadi nanti mengacunya ke nomor RM, file yang dipanggil. Ininya editnya itu, ini kita pakai tulisan aja ya, pakai tulisan, berarti kita ganti jadi lihat. Kita ganti jadi lihat. Kemudian yang satunya bukan hapus, tapi nanti tambah obat atau plus obat.
Terus obat, pemeriksaan dokter, aksinya ini berarti aksinya adalah tambah obat. Terus obat tambah underscore obat, berarti nanti kita akan membuka file baru, berarti kita buat dulu supaya tidak lupa. Kita bikin namanya tambah obat, tambah underscore obat .php. Jadi kita akan panggil dua file di form pemeriksaan dokter ini ya. Sementara yang akan kita lakukan, jadi dari daftar nanti akan muncul ininya, berarti sama nomor rekam medis juga. Aksi ini aksinya bukan hapus, tapi tambah underscore obat, tambah obat. Coba kita simpan dulu, kita jalankan lagi. Oh, tadi warnanya BTN sukses ya, berarti nanti sama kelasnya BTN sukses yang hijau. Simpan. Oke, simpan. Pemeriksaan dokter. Oh, yang ini, sorry. Pemeriksaan dokter. Oke, sudah sesuai dengan yang sudah jadi. Jadi ini lihat, nah nomor RM-nya langsung kelihatan tuh di bawah. Obat juga kelihatan. Oke. Untuk daftar pasien dan sementara untuk daftar pasien ya. Nanti jadi kalau kita klik lihat akan terbuka daftar yang waktu direkam medis. Sementara itu dulu teman-teman, nanti kita sambung lagi atau kita gabungkan nanti videonya, saya cek dulu. Terima kasih. Silahkan terus mengikuti, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.